Ratusan prajurit menuju kemana? Menuju ke kerajaan gaib berupa emas. Astagfirullahaladzim. Halo sobat, Waudin di sini. Waudin kembali untuk mereaction video-video yang sedang viral di Indonesia. Kali ini Waudin akan mereaction video tentang Ruben Onsu ya, yang katanya diteror makhluk-makhluk gaib ya teman-teman. Dan juga ada Ustadz Solepati ya, si pelukis makhluk astral itu. Wow, kira-kira ada apa? Kali ini saya akan mampir ke channel khas channel dan akan mereaction video yang berjudul Gus Solepati melukis sosok gaib Gunung Kawi yang mengintai Ruben. Ternyata Sarwenda sudah tahu. Wow, apakah benar ya teman-teman? Saya penasaran videonya. Langsung saya kita ke videonya, gaskeun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. GSP Rono Rini Icuk. Serem pesugihan Gunung Kawi. Ketika itu GSP melukiskan sosok-sosok yang ada di situ. Dan ini sosok putri atau ratu pesugihan. Dia ditandu oleh 4 punggawa dan diikutin ratusan prajurit. Menuju kemana? Menuju ke kerajaan gaib berupa emas. Astagfirullahaladzim. Para GSP, jangan tertipu oleh rayuan iblis, rayuan setan yang selalu menjerumuskan manusia ke lembah hina, ke lembah dosa. Jangan sampai ikut pesugihan. Hari ke-3 apa ke-4 ya, itu benar-benar kayak pasukan orang yang lagi gerak jalan. Banyak derap kaki gitu. Banyak derap kaki. Panik iya, takut iya, tapi kan mau manggil istri, kondisinya kan saya di kamar mandi depan, bukan di kamar mandi utama. Saya persis di kamar mandi Onyo itu. Nah itu gerak jalan, saya panik nih, jangan sampai dia lewat, udah panik nih karena udah nggak ada anak saya gila-gila gerak jalan. Ini bener-bener iya kayak grup, iya orang pada baris berbaris gitu. Jadi kayaknya yang diincar antara saya dan Thalia. Jadi kalau ada Wenda enggak. Kalau ada Wendanya malah nggak kenapa-napa kalau gue jalan. Teror mistis yang disebut-sebut dialami Ruben belakangan ini berangkaian puzzle yang perlahan mulai dirangkai oleh berbagai spekulasi. Beragam kejadian tak biasa mulai dari dugaan suara pasukan gaib hingga pengalaman yang dianggap di luar nalar oleh Ruben munculkan banyak tanda tanya di tengah publik. Tak sedikit yang kemudian berspekulasi apakah rentetan peristiwa tersebut memiliki kaitan dengan isu pesugihan Gunung Kawi yang belakangan ramai diperbincangkan. Dulu artis R sakit-sakitan. Benarkah mantan adik iparnya adalah dalang dia menjadi tumbal pesugihan Gunung Kawi? Hari ini saya akan ngebongkar rahasia yang selama ini tidak terjamah ya. Dan saya akan menghubungkannya dengan yang tampaknya tidak berhubungan. Dan saya akan mengajak kalian untuk melihat siapa sebenarnya yang menjadi dalang di balik layar. Ini ada yang menarik ya. Ini saya tertuju pada adik dari mantan istri artis R ini. Artis R kan lahirnya ini hari Senin ya, ini itu 13, light path-nya angka 8. 8 adalah angka pemberi, tanggung jawab, dan kekuasaan. Tapi dalam desain diserah diri, ini Senin ini adalah kombinasi air dan batu ya. Tenang di luar, keras di dalam. Nah ini adalah tipe manusia yang menahan sakit tanpa bicara. Selama beberapa tahun terakhir, R ini tercatat ini beberapa kali masuk ke rumah sakit ya. Ini banyak kejadian ya, ada vertigo, ada gangguan lambung, ada kaitan yang tidak kasih mata ya, dan dia itu mengalami seperti kelelahan kronis tanpa sebab medis. Dalam surat kala tidak, ini disebut dengan lara tanpa sebab, sakit tanpa sebab yang jelas. Dalam ilmu niteni serah diri, ini adalah tanda bahwa energi vitalnya sedang dikuras secara halus, bukan oleh kekuatan luar ya, tapi oleh ketidakseimbangan dalam sistem keluarga. Nah ini memang tidak bisa dibantah ya, ketika artis S ini mulai lebih banyak di luar rumah, ketika bisnisnya moncer, dan ketika hubungan mereka itu mulai renggang. Nah, R ini mulai sakit. Tapi ada yang menarik nih, artis S selama berumah tangga dengan R ini selalu pakai daster. Nah, ini aneh ya. Apakah ini adalah bagian dari syarat ritual tersebut? Ini ada yang menarik ya. Ini adik dari mantan istri artis R ini. Ini inisialnya W ya. Ini lahirnya tanggal 25 di hari Kamis ya. Nah, itu 17.
ini angka jiwa, maka ini adalah 7. Dalam dia teknik serah diri, angka 7 adalah angka pencari kebenaran, pelindung dan penjaga rahasia. Sekaligus, ya, ini ada sesuatu di dalam dirinya. Dia ini selalu hadir dalam setiap momen penting artis RS ini ya. Pernikahan, konflik, perceraian, dan sekarang kedekatan dengan pacar barunya. Nah, ini bisa disaksikan bersama dan ditelusuri oleh netizen ya. Benarkah W ini nggak pernah terlihat sebagai penengah ya? Justru sebagai kompor meleduk ya, sebagai provokator. W ini tidak pernah nunjukin upaya mendamaikan ya kakaknya dengan artis R. Dan W ini menerima kehadiran pacar G Mokondo ini tanpa pertanyaan. Padahal G mengaku CEO yang kemudian dibantah oleh perusahaannya sendiri. Nah, dalam serat Centini ini disebut dengan penggerak ya, orang yang secara tidak sadar menjadi penguat konflik. Bahkan ini bisa menjadi sumbu dan sekaligus kompor meleduknya. Dan ini kalau ditelusuri lebih dalam dari sisi karakter dan spiritualnya, nah ini sangat menarik untuk diulik. Karena efek dari kehadiran W ini. Nah, jadi ya teman-teman, mengejutkan sekali ya teman-teman apa yang dilukiskan oleh Gus Senopati ya teman-teman, Gus Soleh Pati ya teman-teman, dengan apa yang diceritakan Ruben Onsu hampir sama ya. Nah, jadi Ustadz Soleh Pati ini ya menggambar ataupun melukis ya situasi di Gunung Kawi. Ada rombongan yang sosok putri dan dikawal oleh banyak pasukan. Nah, itulah yang diceritakan dengan Ruben Onsu, dirinya serasa banyak orang yang mengawal gitu ya teman-teman ketika dirinya sedang sakit ya teman-teman. Apakah memang benar ya Ruben Onsu salah satu korban ya yang dijadikan tumbal ke Gunung Kawi? Yang ini masih jadi pertanyaan yang sangat besar oleh saya dan juga para netizen ya teman-teman. Namun menunjukkan bukti-bukti sudah menunjukkan bahwa memang ada pergerakan dari sosok Sarwenda ya ketika masih menjadi istri Ruben Onsu. Artis R ini runtuh secara fisik dan emosional. Kembali ke pertanyaan, apakah adik dari mantan istri R inilah dalang kenapa R ini sakit dan diduga menjadi korban pesugihan Gunung Kawi? Jawabannya iya. Jawabannya iya. Dalam sebuah tayangan, ekspresi Sarwenda saat menanggapi tentang pesugihan jadi sorotan publik. Sebagian netizen menilai Sarwenda tampak gugup atau seolah tidak mengetahui persoalan tersebut. Penilaian itu pun memicu berbagai spekulasi, hingga ada yang menyebut momen tersebut bak kepingan puzzle yang perlahan mulai tersusun. Ketika Sarwenda gugup atau pura-pura tidak tahu tentang pesugihan di podcast The Onsu tahun 2019 lalu. Hari pesugihan tapi nyamar. Pesugihan itu apa? Jadi ini Mbak, kalau pesugihan itu salah satu cara menjadi kaya tapi dengan jalan pintas, bekerja sama dengan jin ataupun makhluk astral. Oke. Di situ ada seperti kesepakatan, tujuannya nanti untuk kekayaan tertentu gitu, dengan media makhluk astral di situ. Maksudnya gimana? Kita dikasih, misalnya ini sosoknya nggak kelihatan, terus kita dikasih duit asli yang bisa dipakai gitu. Tapi di situ pakai perantara, jadi pakai paranormal untuk menjadi mediator di situ. Suruh nanti bawa sesaji sama ubur rampi. Ubur rampi apa? Yang ngerti, yang biasa nyiapin segala sesuatunya kalau dia mau ritual kan aku. Dari A sampai Z gitu, aku yang siapin gitu. Sesaji Mbak. Oke. Sesaji yang nanti diminta. Jadi kayak ada hiu, ada dupa, ada buah, sayur, bunga. Pokoknya terserah dia yang minta lah ya. Jadi di bank KF itu ada pinjamannya. Berapa M, berapa miliar gitu. Sampai M? Ya, ada tenor-tenornya juga. Pengembaliannya sampai usia berapa tahun gitu. Terus yang jadi jaminan itu anaknya. Jadi anaknya itu nanti jadi jaminan. Anaknya tahu dia dijadiin jaminan? Nggak tahu. Nah, anaknya ini kan kalau kita pinjam ke bank kan pasti ada jaminan tuh Mas. Pasti di situ ada tim survei. Nah, di situ tuh sebenarnya bentuknya pohon, Mbak. Pohon randu itu pohon kapas gitu. Tapi kulitnya itu putih sama bolong. Jadi pohonnya itu sudah semi mati. Nah, itu dia lagi ada project. Kenapa dia manggil aku? Karena dia ada project syuting di Gunung Kawi. Berangkat bareng tim. Itu kan waktu itu lagi gencar-gencar karena zaman PKM ya. YouTube tuh lagi bagus tuh, lagi naik. Jadi dia untuk konten YouTube tuh. Itu aku bilang, Bu, masih suka kesini? Masih, setelah syuting juga nanti kita biasa, kata dia. Oh gitu ya, aku bilang, masih lah, kamu nggak ada tuh repot loh, kata dia. Yang ngerti, yang biasa nyiapin segala sesuatunya kalau dia mau ritual kan aku.
dari A sampai Z gitu aku yang siapin gitu. Ya udah selesai syuting, tim kan balik ke penginapan, dia juga pulang tuh ke penginapan ceritanya. Nah dia balik lagi ritual lagi. Sudah banyak lah jenengan tahu kalau di sini pusatnya pesugihan. Nah itu mungkin jenengan bisa jelaskan Pak. Begini Pak, kalau memang ya di sini kan banyak orang permasalahan tamu-tamu datang ke sini, ada masalah ini, masalah itu, masalah ini, masalah ekonomi atau masalah lilit utang, piutang apa gitu. Jadi saya suruh kunci, ya cuma saya kasih solusi. Sebenarnya kita mohon sama Gusti Allah lantaran bayang sini. Ini ada tempat semedinya beliau. Oh boleh lihat Pak? Boleh, ngomong itu tempat semedi juga, berarti kayak orang-orang besar ataupun artis pernah kesini juga Pak? Banyak Pak artis-artis terkenal. Contohnya ya termasuk apa sih itu? Apa istrinya Robin Unsu apa gitu? Sarwenda apa gitu. Saya nggih. Amin. Pasang sesajen. Oh ini ya. Dan kejawennya ini. Oh. Naluri Jawi. Terus guanya ini Di sini. Oh iya. Ini tempat orang-orang. Nah ini. Ini orang yang ngambil tanah itu Pak, kalau di sini. Oh di sini ngambil tanah. Tapaannya orangnya, eyangnya. Nah, ngambil tanah. Tanahnya ini Pak Yamit ya? Ya. Oh. Banyak butuh-butuh orang-orang pengunjung Pak itu kan. Oh iya. Yang dikota begini. Sampai sekarang masih sering diambilin. Oh ya iya seterusnya. Terus lah kan ini kan bisa untuk jakom kan. Nggih. Loh ini luas tempat kosong. Oh iya. Untuk orang santai ya. Dan nyantai nggak kunjung. Lah ini foto apa nih? Foto ya kadang-kadang nyalon anggota dewan, anggota kepala desa, tapal, dapat itu. Oh. Sini supaya istilahnya orang-orang banyak ngalah berkah itu Pak. Iya. Supaya nanti di hari-hari itu kadang ada bojone mlayu gowong nggak supaya cepat kembali ke sini. Oh gitu ya. Iya lah. Namanya mitosnya dia. Banyak loh ini Pak. Kesuksesan sejati dibangun dari kerja keras, doa dan kejujuran, bukan dari jalan mengorbankan nilai-nilai kehidupan. Sebesar apapun keinginan menjadi kaya, jangan pernah memilih jalan yang meragukan. Kerja keras, doa dan kejujuran mungkin membutuhkan waktu, tetapi itulah jalan yang membawa keberkahan dan ketenangan hidup. Kalian kalau mau cepat kaya, jangan terkubun, jangan ngepet, jangan pesugihan. Gampang aja. Jangan lupa sedekah, puasa. Sedekahnya itu ada 2. Sedekah subuh sama sedekah Jumat berkah. Itu aja kalian sedekahin. Nah, jadi itu ya teman-teman pembahasan dari Has Channel. Nah, jadi semakin terbuka ya teman-teman terkait dengan isu Sarwenda ya yang sering datang ke Gunung Kawi. Namun ada hal yang menarik tentang Gus Solepati ya teman-teman yang melukis ya situasi yang berada di Gunung Kawi dengan apa yang diceritakan oleh Robin Onsu. Nah, jadi ceritanya memang hampir sama ya teman-teman, apa yang dialami Robin Onsu dan apa yang dilukiskan oleh Gus Solepati ya teman-teman. Tapi ya mungkin balik lagi ya ini kepada memang kebetulan ataukah memang ada yang sudah melakukan hal-hal yang tidak terduga terhadap Robin Onsu ya teman-teman. Tapi saya tidak mau menuduh bahwa itu dilakukan oleh Sarwenda, tapi mari kita serahkan aja ya yang maha tahu segalanya, yaitu yang di atas ya teman-teman. Nah, jadi ada tokoh ataupun ya yang menceritakan terkait dengan keadaan Robin Onsu ya teman-teman, dan juga memang ya Sarwenda yang meneropong sosok Sarwenda dan juga adiknya yaitu sosok Wendy Lo ya teman-teman. Dan betapa mengejutkannya ya setelah dicari tahu dengan tanggal kelahirannya, hari kelahirannya, ini menunjukkan bahwa memang Robin Onsu ditumbalkan untuk supaya sosok tersebut bisa kaya ya teman-teman. Tapi ya balik lagi, apakah memang benar ini yang dilakukan oleh sosok S terhadap Robin Onsu, ya masih belum ada maksudnya titik terang ya. Tidak mungkin lah ya mengaku terkait dengan apa yang dilakukannya kepada Robin Onsu. Namun ada hal yang menarik lagi ketika di podcast ya Sarwenda
dengan ekspresi polosnya ataupun mencurigakan terkait dengan pesugihan itu. Apakah dalam hatinya tahu atau memang tidak tahu ya wallahu alam ya teman-teman, hanya Tuhan yang tahu. Oke lah teman-teman, mungkin cukup sekian video kali ini. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Wadin pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.